Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nauri Ardila dalam acara Learning Journal. Di sini saya akan membahas tentang History of Journalism in the World and Indonesia, Press Law and Journalistic Codes of Ethics. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah jurnalisme di dunia. Di zaman kuno, sebelum munculnya media cetak modern, pada zaman kuno jurnalisme lebih bersifat lisan dan disampaikan melalui cerita, legenda, atau pidato. Misalnya di Yunani kuno terdapat para rhapsod yang menceritakan epik-epik kuno seperti Aeolus dan Odyssey secara lisan. Kemudian yaitu zaman Kekaisaran Romawi. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar, Acta Diurna, yakni papan pengumuman atau sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama para pers di dunia. Masa atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Selanjutnya yaitu peradaban Mesir. Ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papirus pada tahun 911 Masehi. Peradaban Cina, muncul surat kabar cetak pertama dengan nama Qingpao atau Qingpao, artinya kabar dari istana. Tahun 1351 Masehi, Kaisar Guangxu. Era Revolusi Amerika dan Prancis. Selama Revolusi Amerika dan Prancis, pada akhir abad ke-18 ditemukan surat kabar seperti The Pennsylvania Packet dan Alameda Papal, memiliki peran penting dalam mempengaruhi pendapat publik dan peristiwa sejarah pada saat itu. Kemudian pada abad ke-20, melihat perkembangan media massa yang sangat pesat, termasuk radio, televisi, dan internet, hal ini mengubah cara berita disampaikan dan diakses oleh masyarakat. Pada abad ke-21, karena adanya transformasi besar dalam jurnalisme dengan munculnya media sosial dan platform berita secara online. Selanjutnya itu sejarah jurnalisme di Indonesia pada masa kolonial. Kolonialisme di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Terbitnya surat kabar pertama, Batavia Noveles, pada tahun 1744, menandai awal sejarah jurnalisme di Indonesia. Namun pada periode ini, jurnalisme cenderung dikendalikan oleh kolonial Belanda dan digunakan untuk memajukan kepentingan penjajah. Selanjutnya yaitu era pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami perkembangan media yang pesat. Banyak surat kabar dan majalah muncul dan kebebasan pers diatur oleh Undang-Undang 1945. Beberapa media memiliki afiliasi politik, mencerminkan keragaman pandangan politik di Indonesia. Selanjutnya, masa Orde Baru. Selama masa pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers menjadi terbatas dan media dikendalikan secara ketat oleh pemerintah karena masalah regulasi yang berubah lebih menekankan kekuasaan penuh atas pemerintahan. Pada kebebasan pers dan media berada di bawah aturan Orde Baru. Selanjutnya yaitu era reformasi dan era digital. Era reformasi tahun 1998 membuka pintu bagi kebebasan pers yang lebih besar di Indonesia. Pada era digital, internet dan media sosial telah mengubah lengkap media dan memberikan suara kepada berbagai pihak. Media daring dan situs berita independen berkembang pesat. Selanjutnya yaitu ada beberapa regulasi pers di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Selanjutnya, Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran. Selanjutnya, Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
Selanjutnya yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI. Selanjutnya yaitu peran regulasi dalam menjaga kebebasan pers. Yang pertama, mengatur batas-batas hukum. Regulasi menetapkan batasan hukum yang memastikan bahwa kebebasan pers tidak disalahgunakan untuk merugikan individu atau kelompok. Yang kedua, perlindungan hak privasi. Regulasi melindungi hak privasi individu dari penyalahgunaan media. Yang nomor 3, keterlibatan dan keamanan. Regulasi membantu mempertahankan ketertiban umum dan keamanan masyarakat dengan menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif. Yang terakhir yaitu pembenaran sanksi. Regulasi memberikan kerangka kerja untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika atau hukum dalam praktik media. Selanjutnya yaitu membahas kode etik jurnalistik. Menurut Muhammad Budiatna, kode etik jurnalistik adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dan praktik wartawan dalam mengumpulkan, mengedit, dan menyampaikan berita. Sebagai kode perilaku, acuan ini memberi batasan kepada baik buruknya dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita. Kode etik jurnalistik kepribadian wartawan Indonesia berisi 11 pasal dan penafsiran. Kode etik jurnalistik. Selanjutnya yaitu kode etik jurnalistik. Pasal 1. Wartawan Indonesia harus mampu bersikap mandiri, memperoleh berita akurat, berimbang, dan tidak ada niat buruk. Pasal kedua, wartawan Indonesia harus menggunakan cara profesional ketika mengemban tugas jurnalistik. Pasal ketiga, wartawan Indonesia harus menguji informasi, menyajikan berita berimbang, tidak mencampur aduk fakta dan mendapat yang terkesan menghakimi, serta menerapkan adanya asas praduga tidak bersalah. Selanjutnya yaitu pasal 4, wartawan Indonesia dilarang menyebarkan berita bohong, sadis, fitnah, ataupun cabul. Pasal kelima, wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan maupun menyebarluaskan identitas korban dan dari kejahatan susila serta tidak boleh menyebut identitas anak pelaku kejahatan. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi serta tidak boleh menerima suap. Pasal ke-7, wartawan Indonesia punya hak menolak guna melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas, juga keberadaannya, harus bisa menghargai ketentuan embargo, juga informasi latar belakang sesuai kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia dilarang menulis maupun menyiarkan berita sesuai prasangka, juga diskriminasi seorang berdasarkan perbedaan suku, warna kulit, ras, agama, bahasa, dan juga jenis kelamin, serta dilarang merendahkan martabat orang yang sakit, cacat jiwa, miskin, juga cacat jasmani. Pasal ke-9, dalam kode etik jurnalistik, wartawan Indonesia dituntut mampu menghormati hak seorang narasumber terkait kehidupan kepribadiannya, kecuali bagi kepentingan publik. Pasal ke-10, wartawan Indonesia harus langsung mencabut, meralat, juga memperbaiki berita tidak benar, tidak akurat dengan mengucapkan permintaan maaf pada pendengar, pembaca, dan juga pemirsa. Dan yang terakhir, pasal ke-11, wartawan Indonesia wajib melayani hak untuk menjawab atau mengoreksi langsung secara profesional.